Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman siswa-siswi SMPN 24 Batam. Baik, kita lanjut pada pertemuan yang kedua. Di video ini menjelaskan tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia setelah kita melihat video yang pertama di minggu yang kemarin. Dalam bab ini kita membahasnya adalah tentang organ reproduksi laki-laki, organ reproduksi perempuan, proses yang berlangsung dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Next. Organ reproduksi pada laki-laki, ini perhatikan gambarnya. Ini di sini ada bagian-bagiannya, ada ureter, ada testis, dan ada penis dan lain sebagainya. Nah, penjelasannya adalah dari bagian-bagian sistem reproduksi laki-laki ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bagian paling luar, yaitu penis. Fungsinya sebagai saluran kencing atau saluran kencing atau urin dan saluran keluarnya sperma. Artinya penis ini sebagai saluran keluarnya air kencing atau urin dan saluran sperma. Yang kedua, di bagian luar itu ada skrotum. Skrotum ini adalah pembungkus dari testis atau yang berbulat telur, itu yang membungkus namanya skrotum. Fungsinya untuk menjaga suhu testis agar sesuai dengan waktu untuk produksi sperma. Next, bagian yang alat produksi bagian dalam, yaitu ada testis berbentuk bulat telur, memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis, saluran yang keluar dari testis sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Ini fungsinya. Ada lagi yang bagian dalam itu vas deferens, saluran penghubung, artinya menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra itu saluran yang kemana keluarnya sperma dan urin. Artinya di uretra ini saluran keluarnya air kencing atau urin dan keluarnya sperma sebelum dikeluarkan secara penuh oleh ureter. Jadi ada semacam yang namanya kayak selang di dalamnya. Kalau next kalian nanti bisa lihat kembali gambar sebelum penjelasan ini. Berikutnya adalah kelenjar vesicula seminalis, yang mana ini adalah fungsinya untuk menghasilkan zat-zat untuk perkembangan sperma. Yang berikutnya adalah kelenjar prostat, menghasilkan cairan bersifat asam. Dan yang terakhir ada kelenjar Cooper, menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Itu penjelasan dan fungsi daripada alat reproduksi bagian dalam. Berikutnya adalah organ reproduksi pada perempuan. Ada bagiannya, ada yang paling luar ada vagina, ke atas ada serviks, ada uterus, endometrium, ovum, infundibulum, oviduct, dan ovarium. Penjelasannya adalah sama, bahwa dalam reproduksi perempuan dan itu hampir sama dengan laki-laki, ada bagian luar juga ada bagian dalam. Di bagian luar yang paling luar itu adalah mesve, kita sebut dengan vagina, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran yang mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Jadi mesve ini saluran yang menghubungkan lingkungan luar rahim, disitulah muaranya untuk mengeluarkan atau saluran keluarnya darah menstruasi dan saluran untuk reproduksi atau keluarnya bayi. Berikutnya di bagian luar juga ada yang namanya vulva, celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri yang disebut dengan labium. Ke dalam sedikit dari vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi. Artinya di samping dua bibir kanan dan kiri itu ada di celah itu yang namanya saluran untuk reproduksi atau mesve, dan di atasnya ada saluran yang disebut dengan saluran untuk urin. Kalau laki-laki itu hanya satu tapi multifungsi, urin juga, untuk sperma juga atau spermatozoa. Tapi kalau perempuan itu berbeda, saluran urin itu sendiri, saluran reproduksi juga sendiri. Baik, berikutnya adalah alat reproduksi bagian dalam. Ada ovarium. Ovarium itu struktur berbentuk seperti telur, yaitu samping kanan dan kiri.
Ada 2 buah di kanan dan kiri. Kalau next kalian nanti coba review kembali di gambar, ulangi lagi di mana posisi ovarium itu. Nah, ovarium itu di samping kanan dan kiri. Artinya di posisi kanan dan kirinya uterus. Fungsinya apa? Ovarium itu menghasilkan sel telur. Kalau yang laki-laki tadi adalah testis menghasilkan sperma. Kalau ovarium itu menghasilkan ovum atau sel telur. Berikutnya ada oviduk atau disebut tuba fallopi, saluran penghubung ovarium dan rahim. Nah, nanti di penjelasan fertilisasi atau cara proses spermatozoa masuk pada sel telur itu nanti terjadinya di tuba fallopi. Sperma masuk melalui rahim, nanti dia akan bergerak mencari sel telur atau ovum, itu ketemunya nanti disebut dengan tuba fallopi. Ada berikutnya adalah infundibulum, struktur berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba fallopi. Bisa kembali lagi mereview kembali ke belakang, kalian bisa melihat gambar daripada sistem reproduksi wanita. Berikutnya adalah rahim atau uterus, struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan sebelum janin dikeluarkan melalui misve. Jadi ketika ada pembuahan, ada spermatozoa masuk pada misvenya seorang wanita, dia akan mencari ovum, sel telur. Ketika sudah masuk sel telur terbungkus, maka nanti proses perkembangan dari terjadinya untuk perkembangan janin itu akan menempel di rahim atau yang disebut dengan uterus. Berikutnya ada endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Maaf, saya ulangi, dan meluruh saat menstruasi. Yang terakhir ada serviks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah misve atau vagina. Itu penjelasan tentang bagian-bagian daripada sistem reproduksi wanita. Berikutnya proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Apa yang untuk yang laki-laki yang disebut dengan spermatogenesis. Jadi ada proses pembentukan di dalamnya. Reproduksi laki-laki itu adalah pembentukan spermatogenesis. Dia membentuknya di mana? Jadi yang bulat seperti telur itu disebut dengan testis. Di situ proses terbentuknya spermatogenesis atau disebut dengan sperma atau sel kelamin jantan. Jadi pada organ reproduksi pria berlangsung proses spermatogenesis atau proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Perhatikan dari spermatogenium, spermatozoid primer, membelah lagi ada sekunder, sehingga terakhir spermatid dan menjadi spermatozoa. Ini namanya pembelahan meiosis pertama, pembelahan meiosis kedua, diferensiasi, dan terakhir menjadi spermatozoa atau disebut dengan sel kelamin jantan. Kalau istilah dalam fikihnya itu adalah air mani. Kalau dalam istilah ilmiah, ilmu IPA-nya itu disebut dengan sperma. Itu adalah yang dihasilkan atau yang berlangsung dalam organ reproduksi laki-laki. Next, berikutnya adalah yang berlangsung dalam organ reproduksi perempuan, disebut dengan oogenesis. Pada organ reproduksi wanita berlangsung peristiwa oogenesis atau pembentukan sel telur, di mana tadi pembentukan sel telur ovum itu di ovarium. Terjadinya fertilisasi itu di oviduk atau tuba fallopi. Yang dihasilkan ovarium itu disebut dengan ovum, yaitu sel telur. Ada ooganium menjadi oosit primer dan berkembang mengalami badan kutub primer, ada oosit sekunder, ovulasi, sampai dia berkembang dari pembelahan meiosis pertama, pembelahan meiosis kedua, sehingga terjadilah yang disebut dengan ovum. Setelah melalui proses pembelahan meiosis yang kedua, berkembang otitnya dan menjadi ovum. Ini yang disebut dengan sel telur yang terjadi dalam organ yang berlangsung pada organ reproduksi wanita. Nah, ketika sudah terjadi pengembangan atau proses pembentukan sel telur di ovarium, maka seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovarium yang dimilikinya. Lah,
di ovarium itu kan ada dua, sisi kanan dan sisi kiri, itu jumlahnya 450 sampai 500. Maka kalau tidak ada pembuahan di dalamnya, maka seorang perempuan itu akan mengalami yang namanya menstruasi. Artinya sel telur itu setelah matang dia akan keluar. Ketika tidak ada pembuahan, dia yang terjadi adalah menstruasi. Lah, apabila tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, akan menjadi pendarahan yang disertai seluruhnya sel-sel telur yang berlapisan endometrium. Pendarahan ini